perhatian untuk semuanya. Mohon selama ibadah agar setiap mic tolong dimatikan agar tidak mengganggu setiap konsentrasi kita yang beribadah, baik kita yang memimpin, yang melayani, dan setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Harap bernyanyi di rumah masing-masing, tapi tidak didengarkan di aplikasi agar tidak mengganggu kami yang melayani dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah-rumah, biar setiap kita beribadah boleh konsen. Baik. Kita akan segera mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari siapkan hati kita mau datang memuji menyembahnya, mau menyatakan bahwa Dia besar, Dia yang layak kami puji, kami sembah Yesus namanya. Mari kita atas pujian kami bawa kepadamu penyembahan kami. Melalui pujian akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan hadapan tatamu, Yesus, terimalah korban syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ini yang kau menerima korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu.
yang mengalir di hatiku bagai penyembahan takkan pernah ku bawa Tuhan selain yang terbaik yang agung dan sejati di hadapan tatamu Yesus terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku bagai penyembahan. Mari setiap kita sembah Dia. Oh, kami bawa hidup kami bawa persembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yang harum, yang kudus Tuhan, yang berkenan bagimu Yesus. Haleluya Tuhan, Kau teramat sungguh baik, kami puji Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah kuasa-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bangga atas segala kasih-Mu, atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat dalam hidup kami, dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Yesus Tuhan kami bangga atas segala perbuatan-Mu, atas segala kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari setiap kita sembah Dia, tetap dalam hadirat bersamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari setiap kita berada dalam hadirat Tuhan, tetap fokus bersama dengan Dia dalam ibadah ini. Kami percaya, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, hanya lewat aplikasi, kami percaya urapan Tuhan tidak membatasi semua itu. Kami percaya kuasa-Mu sampai pada setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata karena anugerah-Mu, kami boleh ada berkumpul di hari ini. Kami mau beribadah. Kami percaya walaupun hanya via daring, kami percaya kuasa-Mu tidak membatasi semuanya itu. Kuasa-Mu sampai kepada setiap kami di rumah-rumah, melawat memberkati setiap kami. Kami percaya kuasa otoritas Allah mengurapi setiap kami pelayan-Mu yang hadir di tempat ini, dan juga setiap hamba-hamba umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada Tuhan.
Tak terkecuali Engkau menjamah lewat ibadah ini. Kuasa memberkati setiap mereka. Kami percaya lewat ibadah ini ada mujizat, ada rema baru yang didapat. Kami percaya kami selesai ibadah di hari ini, kami tidak seperti kami yang dulu, tapi kami ada dalam perubahan yang besar yang daripada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Ini syukur kami menyerahkan setiap yang kami gunakan, jaringan, setiap sistem-sistem kami berserahnya kepadamu. Engkau memberkati. Biarlah boleh menunjang pelayanan di hari ini. Umat Tuhan boleh dibawa mengubah biar Engkau dan merasakan urapan Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami siap memulai ibadah kami di hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus namanya. Haleluya. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Kita menyatakan kami memasuki sembah Tuhan dan hati bersyukur. Mari kita memujian ini bersama-sama di setiap rumah-rumah. Kami menyatakan bahwa hanya Dia Tuhan yang baik. Selamanya Dia tetap baik. Mari kita pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan namanya. Puji Dia. Dia kita sangkalah musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebabnya baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan Dia namanya, puji Dia tiba sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. puji kita kepada Tuhan. Maka menjadi di rumah-rumah sejak di masa sekali, masa sekali, semua saling mengasihi, betapa kami menjadi keluarganya Tuhan. Mari sekali kita pujian ini di rumah. Cinta puji tak keluarga Tuhan. Sejak di mesra sekali, mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa menjadi keluarganya. Katakan semua saling semua saling mengasihi, betapa menjadi keluarganya. Tuhan, kasih kau dengan kasih Tuhan, kasih kau dengan kasih. Amin. Ku kasih
Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu, lihat di wajahmu, kemuliaan wajahmu, kasih Kau dengan kasih Tuhan. Mari sekali lagi, teruskan kita di rumah katakan, kasih Kau dengan kasih Tuhan, kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu, kemuliaan wajahmu, kasih Kau dengan kasih Tuhan. Dan kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu, kemuliaan wajahmu, kasih Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Baik, itu setiap pujian kita percaya sampai di hadirat Tuhan dan menyenangkan hatinya. Pujian tidak akan saya bawa jauh lagi, ibadahnya kita akan diisi, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari yang ngajak kita di setiap rumah-rumah, dimanapun berada yang mengikuti siaran ini, siapkan hati dan diri kita menyatakan bahwa kita menerima setiap waktu. Kalau Tuhan dan kalau Raja kan berdaulat di hidup kami, mari siapkan diri kita mau diberkati oleh firman-Nya, sambil mengandalkan firman Tuhan, kita mengandalkan pujian ini. Kita menyatakan bahwa hanya Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu ada di setiap hadirat. Turin di setiap waktu. Setiap waktu hidup di kebenaranmu, bukan sesuatu, namun karena Yesus Kau yang ku pegang. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Amin. Mari sekali lagi kita jangan pujian sampai di Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaranmu, bukan sesuatu, namun karena Roh-Mu. Kami Dia Yesus, Yesus yang pegang. Setiap tidak dipanggilkan dialah janji Tuhan kami. Kaulah Raja, Kaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari dengan segala iman katakan Kaulah Raja, Engkaulah Raja,
berdaulat hidupku ku berserah penuh. Kami bersyukur menyembah Allah yang hidup, Allah kekuatan kami, penolong kami. Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami, yang melayakkan kami. Hingga hari ini kami masih ada untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bertangga di atas setiap ujian kami. Dan Tuhan siap melawat kami terus hingga akhir ibadah ini. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, pengurapan Allah terus dicurahkan bagi kami semua, juga bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Puji nama-Mu Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Baik, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Jadi setiap bangsa, orang yang diam di bangsa ini atau yang merasa dirinya ini pasti kita bisa. Tapi hasil dari perjuangan juga kita boleh merasakan berkat kemerdekaan itu. Baik, kita akan sama-sama dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama, tapi tidak buka teksnya ya. Tetap baca. Mungkin ada yang belum baca firman Tuhan, tapi ibu baca ya. Kita dengarkan sendiri ya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi digunakan penderitaan. Amin. Firman Tuhan. Ya, tema kita hari ini yaitu alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita lihat kata kemerdekaan berarti orang yang bebas. Kemerdekaan berarti bebas atau tidak terikat atau orang yang terlepas dari kehidupan. Kemerdekaan adalah suatu hal yang sangat berharga dan banyak orang rela mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya untuk meraih satu kemerdekaan. Mereka berjuang, termasuk bangsa Indonesia. Ya. Kita bersyukur kita ada di bangsa yang sudah merdeka. Hasil karya dari para pejuang yang mengorbankan kehidupannya dan kita dijajah oleh Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan dan hasil perjuangan dari pahlawan sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan. Tapi kita lihat di sini kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Alkitab atau kemerdekaan yang sesungguhnya harus dimiliki oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Dari bacaan kita di Galatia 5 ayat yang pertama itu dia katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kata supaya kita sungguh-sungguh merdeka berarti ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana dengan sungguh-sungguh merdeka yang dimaksudkan di sini? Yang tidak sungguh-sungguh merdeka berarti orang yang belum mengalami pembebasan atau orang yang masih diperhamba oleh dosa. Orang masih hidup di dalam dosa. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang-orang yang datang kepada Yesus dan menerima keselamatan dari Yesus. Karena apa? Yesus telah mati di kayu salib mengorbankan hidupnya untuk keselamatan seluruh umat. Setiap orang yang ingin merdeka sungguh-sungguh harus datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber kemerdekaan itu, sumber keselamatan itu, sumber pembebasan itu. Karena dia mati di kayu salib untuk setiap dosa, membebaskan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Apa tindakan atau langkah yang harus diambil untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Karena setiap orang yang mau menjadi Kristen, pastilah orang-orang yang ingin mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan itu. Ya. Langkah pertama yang dia harus ambil, dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh.
mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, datang kepada Yesus, mengaku dosanya, menyesali semua dosanya, dan minta belas kasih dan pengampunan. Tindakan kesalahan, makanya orang ada yang menerima kita. Itu tanda pertobatan awal. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan langkah yang kedua, tadi kita baca di situ dia bilang, karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh di sini maksudnya bahwa orang yang sudah bertobat, dia tidak sekedar bertobat begitu, tetapi bagaimana dia mengisi pertobatan dia, hari-hari dia hidup di dalam kebenaran, dalam proses menjalankan kehidupan ini. Dan bagaimana kita mempertahankan iman kita. Teguh berdiri begini, bagaimana kita mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Kita baca Roma 6 ayat 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Oh, saya senang kita baca dari ayat, ya tidak apa-apa, 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Saya baca sampai Bapak Ibu Saudara juga di rumah bisa membaca bersama-sama. Ininya, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setiap orang yang merdeka berarti orang-orang yang sudah dilepaskan dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Itu sama Yohanes 1:8 ayat 32 bunyinya seperti itu. Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Berarti harus hidup di dalam kebenaran. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena Yesus sudah menyelamatkan setiap kita. Hidup di dalam ketaatan. Setiap perintah dan hukum-hukum Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah orang-orang yang memiliki identitas diri. Punya kepribadian yang utuh. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia perkatakan dan berbuat harus sama. Itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Jangan anak-anak sekarang bilang latihan lain, main lain. Tetapi apa yang dilatih itu yang harus dilakukan supaya menang. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau ingin mengalami kemenangan terus di dalam kehidupan kita, karena hidup itu perjuangan. Makanya Timotius mencatat itu bahwa digambarkan olahragawan, tangan itu perjuangan. Bagaimana hidup kita di dalam Tuhan juga harus mengalami perjuangan. Pertobatan yang harus dialami setiap hari. Karena kita masih dalam kemah daging. Tidak sekali merdeka tetap merdeka. Karena kalau kita bilang sekali merdeka tetap merdeka, kita hidup seenaknya. Tetapi di dalam Tuhan tidak demikian. Kalau mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kerjakan bersama-sama. Kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-13. Dia katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Jadi orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang mengalami kemerdekaan, dia tidak berbuat dosa lagi, tidak tinggal di dalam dosa lagi. Makanya Mazmur 1 ayat 1 dia katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan berbohong. Tetapi yang kesukaannya ialah kasih yang menunjukkan Taurat itu yang benar. Maka dia akan menghasilkan buah seperti ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada bunganya dan yang tidak lain daunnya apa saja berubahnya berkasih. Itu orang-orang yang merdeka. Tidak melakukan dosa, tidak
hidup di dalam dosa lagi. Tidak kembali kepada hidup yang lama. Makanya dia katakan jangan sampai ambil kesempatan berbuat dosa lagi karena merasa diri sudah sebagai orang merdeka. Jangan ambil kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Tetapi kalau orang yang masih kembali ke dalam berbuat dosa lamanya, kembali kepada kehidupan lamanya, itu berarti dia belum sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Itu ibarat seperti babi. Oh ya babi, semua tahu babi makan babi, jangan babi. Babi itu biar dikasih mandi, pakai sapu termahal, pakai sabun termahal, kasih tidur di kamar hotel bila perlu. Entah dia lihat lumpur, tetap turun dia pergi. Namanya babi. Saudara dan saya bukan seperti babi dan sebagainya. Karena kita sudah diselamatkan nih. Kalau kita diselamatkan berjalan, diselamatkan. Ya. Jangan sampai hidup untuk melakukan dosa. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama? Tetap mempertahankan kemerdekaan itu dan berjuang setiap waktu. Karena pertobatan setiap hari. Yang pertama dia harus beribadah sungguh-sungguh. Ada persekutuan hidupnya dengan Tuhan. Baik secara berkelompok, secara pribadi. Harus tetap lakukan. Jangan sampai masa pandemi begini kita senang-senang. Tidak ibadah kok di gereja. Tidur. Tapi tetap beribadah. Sekarang semua sudah pakai media. Banyak ibadah di dalam yang bisa diikuti. Walaupun itu seleksi ya. Dalam ibadah tidak sembarang. Tampilkan juga di grup-grup jemaat, di grup apa tuh. Lihatlah ibadah yang baik, baru kita pasang posting di situ ya. Jangan, makanya katakan harus belajar banyak firman Tuhan. Supaya kita tahu apakah firman Tuhan itu ada. Kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan, kita terima saja Tuhan. Jadi luas. Itu di situ kesempatan kita gunakan media untuk banyak belajar firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau malam, gue tulis mantopan. Itu membangun rohani maupun pengetahuan kita. Banyak. Di GBI juga ada. Semoga Tuhan dari GBI banyak juga. Seperti itu. Tapi kalau yang ribut-ribut, jangan diikuti. Berdebat-berdebat tidak suka. Itu kesempatan kita bersekutu, perbanyak ibadah kita kepada Tuhan, bersekutu punya mesa doa dengan Tuhan. Selama orang-orang rumah lakukan itu. Ya. Tambah jam doa kita, tambah jam doa baca firman. Jangan sudah pandemi, sudah malas berdoa, malas baca firman. Lakukan setiap hari dan jadikan itu sebagai gaya hidup. Mesti menyembah Tuhan. Itu sambil masak di dapur kan bisa putar lagu, sambil nyanyi sambil masak. Tidak hidup pun kita bisa memuji Tuhan dalam segala aktivitas. Kamar mandi aja kita bisa memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya. Hal yang berikutnya, jauhi atau hindari pergaulan buruk. Hindari orang-orang yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tadi kan di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, jangan berdiri, jangan berjalan, dan jangan maksudnya aktivitas hari-hari kita itu jangan ada di orang-orang yang melakukan hal yang sia-sia saja. Kalau mau jadi orang yang pintar, bergaulan dengan orang pintar. Kayak saya game main HP, mungkin laptop, saya harus banyak belajar. Saya kalau ingin tahu sesuatu, saya harus dikasih orang-orang yang mengetahui apa yang saya inginkan. Supaya saya juga tahu. Saya ingin tahu kehidupan bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik. Saya belajar hidup banyak dekat bangun hubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bagaimana kita semua? Saya mulai ikut. Itu kalau mau belajar. Tapi coba kalau kita bergaul dengan orang yang sia-sia, hidup kita juga akan sia-sia. Karena firman Tuhan di 1 Korintus ya, 1 Korintus sudah kayak gitu. Dia katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Itu dia bisa merusak kebiasaan kita, kebiasaan baik kita. Jadi jangan sok jago, saya anak Tuhan. Tapi bergaulnya hari-hari dengan orang yang tidak benar. Kau akan seperti itu.
dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa? Kehidupan yang menjadi waktu orang melihat dia, orang melihat dia ada dalamnya. Yang melakukan banyak hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Uang bukan segala-galanya baru kita bilang kita bisa melayani. Tetapi waktu kita memberikan hidup kita bagi orang lain, menolong sesama, menguatkan dia, menopang dia, mendoakan. Kadang orang berkata bahwa melayani sebagai berdoa. Kelihatan enggak, wah begitu. Padahal itu hal yang luar biasa. Hidup menjadi pendoa. Saya ingat minggu lalu kami ibadah sore ya. Sebelum kami akhiri dengan doa syafaat, kami tanya ada pokok doa, lalu mereka sebut, ya bersyukur, ini sudah sembuh, akhir. Orang-orang yang kami topang di dalam doa mereka mengalami sembuh. Dan itu membuat kami juga mengalami sukacita. Itulah sukacita doa sembuh. Jadi jangan kecil hati waktu panggilan kita hanya menjadi seorang pendoa. Jangan kecil hati waktu Tuhan membawa kita untuk berdoa bagi banyak orang. Kita melihat mereka sembuh. Ada supervisa tersendiri yang tidak dapat dibayar. Kita berbahagia waktu melihat orang sembuh. Kita berbahagia waktu melihat orang-orang dipulihkan. Waktu kita menopang mereka di dalam. Ini sampai hidup ini banyak juga ya. Sudah sembuh semua. Yang COVID sembuh semua. Anugerah Tuhan. Yang sampai di bilang harus ada harapan. Ada harapan. Bisa hidup dan keluar dari rumah sakit. Semua karena pertolongan Tuhan. Walaupun kami masih bergumul untuk beberapa yang sakit, tetapi kita percaya. Karena semua adalah kedaulatan Tuhan. Kita cuma mendoakan saja. Jadi mari pakai hidup kita. Isi kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi kita untuk hal-hal yang positif. Untuk hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak muda berkreatif. Itu sudah jadi berkat untuk banyak orang. Jadi dengan anak-anak muda ke depan, kita tidak tahu pemilik sampai kapan. Siapkan kita punya teman-temannya kita dapat mempersembahkan yang lebih baik. Karena hidup kita harus adalah hidup yang berkualitas. Kualitas baik. Setiap waktu kita biarlah waktu yang berkualitas. Lakukan yang terbaik. Dengan segala talenta. Tuhan berikan kita talenta untuk kita juga banyak orang. Sehingga semakin ditambah-tambahkan. Tapi kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan kasih, maka itu akan diambil dari kita. Dan dikatakan hamba yang jahat. Tapi dengan hamba yang baik, yang mengembangkan talenta, oh Tuhan dia mengembangkan itu. Tuhan akan tambah-tambah. Oh, karena kasih kita harus kita beri yang terbaik. Dan terakhir, kita lihat kembali di Alkitab di Roma pasal tadi. Roma pasal 6, bacaan kita yang terakhir. Ini terakhir tentang orang yang mengalami kemerdekaan tadi. Kita akan sedikit lihat. Saya baca ayat 16, 18, dan ayat 22. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang adalah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan
berarti dia harus taat kepada Allah dan mau melayani Allahnya. Saya sering nonton film abad kejayaan daerah-daerah. Hamba itu tidak punya hak atas hidupnya. Dia menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Demikian kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah milik Yesus. Kita memperhambakan diri kita, mempersembahkan diri kita. Kita ini milik Yesus. Hamba Allah. Layanilah dia. Lakukan apa yang dia mau. Senangkan hatinya. Buat hidup kita berkenan kepadanya. Setiap waktu kita bisa datang kepadanya. Tidak seperti raja-raja dunia. Kalau dipanggil baru bisa datang. Kalau Tuhan kita setiap waktu kita bisa berjumpa dengan dia. Melayani dia setiap waktu. Karena waktu kita naikkan pujian penyembahan kita, itu satu bentuk pelayanan pribadi kita kepada Allah. Datang bawa pujian penyembahan kita kepada Allah. Itu pelayanan utama yang harus dimiliki setiap orang. Kalau kita juga melayani, Tuhan izinkan kita menerima keselamatan itu. Harus bisa menjadi hamba Allah yang melayani dia, mewakili dia di muka bumi ini. Dengan talenta yang Tuhan beri. Ada karunia-karunia yang Tuhan beri. Ada karunia roh. 1 Korintus 12. Ada karunia motivasi di Roma. Ada karunia jawatan. Itu bisa dimiliki oleh setiap anak. Dan bisa memperlebar kerajaan Allah ini. Yang kedua, yang dialami orang-orang yang mengalami kemerdekaan seperti yang dikatakan oleh Roma itu, dia katakan bahwa menghasilkan buah yang menuntun pada pengudusan. Itu kita akan menghasilkan buah. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang merdeka, orang yang taat kepada Allah, maka hidupnya akan menghasilkan buah. Hidup kita menjadi saksi, menjadi berkat, buah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Seperti pohon mangga yang di rumahnya Bapak Gembala Nomor Gembala, kita bisa menikmati, selalu berbuah, Jumaat menikmatinya. Tapi saya semua sudah menikmati buah. Demikian kehidupan kita sebagai orang yang sudah sungguh merdeka. Biarlah hidup kita ini menghasilkan buah-buah roh kita, buah roh itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ayat 9. Itu kita dikatakan damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, apalagi kerendahan hati dan penguasaan diri. Itu Tuhan bisa beri bagi kita. Tapi itu harus ada dalam proses kita. Dan harus kita miliki. Karena itu adalah karakter Allah yang harus kita miliki. Ya, karena itu yang akan menuntun kita kepada pengudusan yang disebut dengan sempurna Allah. Dan setiap kita tujuannya ke situ. Lalu yang ketiga, hidup yang kekal bersama Yesus. Dan bacaan kita tadi. Pasti kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Kita menjadi hamba Allah yang setia melayani Allah. Hidup menghasilkan buah. Ada hal yang kita hasilkan, yang positif yang kita alami, yang kita lakukan dan bisa diberkati. Dan yang ketiga, ada jaminan hidup yang kekal. Setiap kita itu menjadi kerinduan kita. Bahwa tiga kata miliki itu menjadi bagian dari kata Allah. Hidup yang kekal, tenang, indah bersama kita. Hidup menjadi orang Kristen harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita hidup seenaknya. Makanya kita katakan di sini, sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Karena orang ada yang tidak sungguh-sungguh. Dia rasa dirinya merdeka, tapi hidupnya tidak mengalami kemerdekaan. Hidup dalam ketekanan. Hidup dalam kesusahan yang tidak habis-habisnya. Orang bisa hidup dalam kekurangan, tetapi ada damai sejahtera karena punya pengalaman. Itu orang merdeka. Kita melewati badai, padang gurun, kesusahan, penyakit mungkin. Tetapi kalau ada damai sejahtera dan tetap percaya kepada Allah, ada orang yang merdeka. Dan ada waktunya Tuhan akan memulihkan dan dia melihat semua yang Tuhan berikan adalah proses. Dan begitu semua keputusan ada pada kita. Dan sungguh-sungguh jadi orang merdeka atau tidak sungguh-sungguh menjadi orang merdeka. Saya percaya semua yang sedang ikut ibadah hari ini, kita adalah orang-orang yang rindu untuk hidup sungguh-sungguh.
kehidupan kita. Kebenaran, cita-cita oleh Tuhan. Miliki itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan dan kemuliaan. Jadi Tuhan, firman Tuhan, kiranya boleh jadi berkat kita. Kita lakukan pujian, Tuhan selalu menolong kita saja, dan kita akan masuk di dalam doa. Kita topang doa buat Bapak Tatan saat ini yang ada sakit, biar Tuhan memulihkan, dan kita maaf Tuhan, dan Tuhan sakit, biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap orang. Mari renungkan firman Tuhan, biar ini menjadi kekuatan kita. Mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tuhan sanggup menolong kita, walaupun situasi saat ini. Dalam ketaatan, setiap beribadah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan.
keadaan sakit. Juga buat hambamu, Bapak Martin Patabamu saat ini yang sedang sakit. Biar Tuhan Engkau datang dan menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Sebab kami percaya bila dia sanggup menyembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu dan sembuhkan hamba-Mu dalam nama Yesus. Biar darah-Mu mengalir membersihkan setiap penyakit dalam tubuhnya dan itu rambut sudah diberikan. Dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Setiap umat Tuhan, mungkin ada yang sakit di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan datang dan menjamah sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan tidur. Yang tidak ada pengharapan Tuhan, beri pengharapan padamu. Dalam nama Yesus. Apapun pergumulan umat kami bawa kepada Tuhan. Allah yang setia yang akan menjawab dalam setiap pergumulan kita. Dalam nama Yesus. Kau hadir di setiap rumah jemaatmu saat ini. Atau dimanapun jemaatmu berada sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan Engkau menjamah. Roh Kudus menjamah umatmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Jamah umatmu. Sudah kami mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Walaupun sampai hari ini bangsa kami belum merdeka dari masa COVID ini. Tetapi kami tetap berpengharapan kepada Allah yang hidup. Yang sanggup memulihkan bangsa kami. Allah yang hidup sanggup memulihkan kota kami. Lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami, kota kami dibebaskan dari COVID. Dari masa pandemi ini dalam nama Yesus. Berkati dan pulihkan. Berikan kesejahteraan, berikan keamanan bagi bangsa kami dan kota kami. Dan biar kerajaan Allah ditegakkan atas bangsa kami dan kota kami. Lawat setiap umat-Mu kalau dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Kalau masa pandemi ini kami percaya Allah yang setia akan menyediakan yang terbaik untuk umat-Mu. Sehingga umat-Mu tetap bersuka cita dan berpengharapan kepada Engkau. Kami percaya bahwa setiap jemaat Maranatha tidak akan ada yang kekurangan. Tetapi diberikan kelimpahan dari Allah. Baik kelimpahan damai sejahtera suka cita. Maupun kelimpahan dan mencukupkan segala kebutuhan dan kemanusiaan. Dalam nama Yesus. Bahwa jemaat terus dalam ketaatan dan terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berkat syukur. Dekat juga hamba-Mu Bapa Gembala dan keluarga tetap dalam ketaatan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berkat syukur. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saya percaya kita semua yang ada di sini dan setiap Bapak Ibu dari hamba-hamba Tuhan diberkati di rumah-rumah. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan. Mari nanti akan menjelaskan firman di rumah-rumah dan nanti dimulai kita berlaku. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya dengan kepada. Mari berikan setiap persembahan kita yang terbaik di setiap rumah-rumah yang ada itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai apabila ia jatuh saja pada tangannya. Ya, demikian persembahan yang telah kita berikan berkati setiap persembahan di rumah-rumah. Dan mari kita akan menutup rangkaian ibadah kita di hari ini dan nanti 2
akan disampaikan dan dibawakan oleh Bapak Gembala yang nanti saya serahkan kepada Bapak. Mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Kita minta pujian, segala pujian dan syukur. Mari kita menyatakan segala pujian syukur hanya bagi Dia. Kita akan menerima berkat dari Tuhan lewat Bapak Gembala. Mari menyatakan pujian itu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Sembah Yesus seumur hidup. Mari nyalakan pujian sekali lagi, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Sembah Yesus seumur hidup. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah Yesus seumur hidupku. Biarlah dalam hidup kami Tuhan senantiasa menyembah Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa, oh Tuhan, dalam persekutuan kami pada hari ini menjadi satu persekutuan yang naik dan dapat menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan memimpin ibadah, baik pemimpin puji-pujian, pemain musik, ya Tuhan, terlebih Tuhan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Engkau kembalikan pengurapan yang baru dari sorga, sehingga Tuhan, hamba-hamba-Mu senantiasa kuat untuk melayani pekerjaan-Mu. Seluruh jemaat-Mu, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami semua, menutup kami dengan kemuliaan-Mu, dan Engkau menjauhkan kami dari segala macam pencobaan. Biarlah kami tetap berserah dan senantiasa berharap bahwa Tuhan Allah kami senantiasa menolong dan melindungi kami semua. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati supaya dapat membawa hasil bagi kami semua dan juga untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di mana Tuhan kami telah memberikan apa yang kami miliki untuk menunjang pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tenda ini
supaya dapat berguna untuk pengembangan pekerjaan-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan, oh Tuhan, menyelesaikan ibadah kami. Walaupun ya Tuhan kami ada di masing-masing tempat kami. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah membatasi lingkungan di mana berada. Karena itu Tuhan, apapun yang kami lakukan pada hari ini, biarlah semuanya memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya yang manis, senantiasa melindungi dan memagari kita dengan kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat-berkat-Mu bagi seluruh sidang jemaat, bagi seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus, baik berkat jasmani, berkat rohani, menjadi bagian bagi kita sekalian hari ini, sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tutup ibadah raya pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Shalom. Halo. Amin. Buka Selamat kamera. minggu semuanya. Halo. Halo. Yesus memberkati kita. Ya, mungkin informasi nanti minggu depan yang memimpin puji-pujian, nanti Pak Joni Ponglangan akan menghubungi saudara-saudara yang akan bertugas pada hari Minggu depan. Sedangkan pemberitaan